Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembentukan karakter manusia itu dimulai dari akidah yang benar, dimulai dari keyakinan yang benar, iman dan tauhid yang benar. Oleh karena itu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata-kata aqada, yaqidu, yang berarti adalah mengikat, atau dalam definisi bahasa disebut dengan al-jam'u baina atrafi syai', mengumpulkan antara pinggir-pinggir sesuatu, dikumpulkan, diikat. Wasyad, yaitu menguatkan. Jadi makna aqada itu menguatkan. Wasyiddatut tawassuq, kuat, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Jadi akidah itu berarti ikatan simpul yang kuat dan kokoh secara bahasa. Adapun makna akidah secara istilah, para ulama memberikan definisi, yaitu jazmul qalbi, keyakinan di dalam hati, wa aqduhu, dan kemantapan hati, ala tauhidillah, terhadap pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma wajabal imanu bihi, dan perkara-perkara yang wajib diimani, duna syakkin, tanpa ada keraguan. Perhatikan di sini poinnya. Jadi kemantapan hati, keyakinan hati terhadap tauhid dan hal-hal yang wajib diimani, duna syakkin, tanpa ada ragu. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu, meyakininya, tidak ada keraguan, maka ini baru disebut sebagai akidah. Kalau masih ada ragu-ragu, belum disebut akidah. Maka diperlukan
ilmu, keyakinan, sekaligus kemampuan untuk menolak keraguan. Jadi bukan hanya kita tahu, kita yakin, tapi ketika ada keraguan, keraguan itu bisa muncul dari diri kita sendiri atau dari komentar orang, Pak. Jadi kadangkala ragu itu muncul dari diri kita sendiri atau dari omongan orang. Kita tidak mampu menghalau keraguan itu dari diri kita, itu belum jadi keyakinan buat kita. Yang dimaksud menghalau di sini setidaknya jangan sampai keraguan dari orang lain masuk ke hati kita. Atau keraguan yang ada pada hati kita jangan sampai menguasai diri kita. Jadi kita mampu mengendalikan keraguan yang ada pada hati kita. Kita pun mampu menahan diri dari keraguan yang dilemparkan oleh orang lain pada diri kita. Walaupun kita tidak bisa nyanggah secara perkataan. Ya, karena terkadang menyanggah dengan perkataan butuh ilmu lagi. Tapi setidaknya keraguan muncul dalam hati, kita mampu kendalikan. Keraguan yang dilempar oleh orang lain tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Walaupun kita tidak mampu menyanggah dengan perkataan, setidaknya kita mampu mempertahankan akidah kita. Jangan sampai datang keraguan, baik itu muncul dari hati kita sendiri atau dari luar. Jadi poin penting yang harus kita pahami. Karena kalau kita baru pernah dengar, belum yakin berarti itu. Baru, saya pernah dengar, saya pernah tahu, saya pernah dengar. Tapi belum dia yakini, belum jadi akidah. Sudah dia yakini, tapi masih mudah goyah. Masih mudah goyah, berarti masih ada bisa dimasuki keraguan. Belum jadi akidah itu. Maka di sini, kalau kita lihat definisinya para ulama ini, mereka mendefinisikan akidah yang pertama adalah terkait dengan jazmul qalb, kemantapan hati. Ini poin 1. Lalu kemudian tidak ragu. Lalu kemudian objeknya yang menjadi sasaran pembahasan akidah yaitu tauhidullah dan segala sesuatu yang wajib kita imani. Oleh karena itu yang menjadi usus ini jamak dari asas. Jadi asas-asasnya akidah adalah yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, para utusan, hari akhir, dan kepada qadar, yaitu takdir, baik dan buruk. Secara global, inilah asasnya akidah. Asasnya akidah adalah 6 ini. Nah, sebelum kita masuk pada uraiannya, perlu kita ketahui bahwa ada istilah-istilah yang harus kita fahami. Tadi istilah akidah. Akidah lebih menitik beratkan pada jazmul qalb, kemantapan hati. Jadi lebih kepada jazmul qalb, kemantapan hati. Dalam istilah lain, para ulama mengistilahkan dengan qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati saja. Atau bahasa kitanya keyakinan saja. Sedangkan al-iman, iman, nah ini kita ingin bedakan antara akidah dan iman. Ada persamaan, ada perbedaan. Kalau al-iman secara bahasa berasal dari kata-kata amana, yu'minu. Aslinya adalah
ketentraman jiwa, batin, ketenangan hati, hilangnya rasa takut. Aslinya amana yu'minu, iman seakar kata dengan aman. Para ulama memaknai dengan at-tasdiq, pembenaran, secara bahasa pembenaran. Maka makna bahasa antara iman dengan akidah ada kemiripan. Iman membenarkan dengan hati. Lalu kemudian akidah meyakini, mengikat dengan kuat. Pembenaran tersebut didasari atas dasar keyakinan yang benar, yang kuat. Sedangkan iman secara istilah, sebagaimana kita ketahui, para ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan definisi dengan qaulun wa amal. Pembenaran di dalam hati yang membuahkan ucapan dan amal perbuatan. Itu iman. Jadi dia bukan hanya pembenaran dalam hati saja, tapi juga dia ucapkan, dia tampakkan dengan ucapan, dia buktikan dengan perbuatan. Disinilah perbedaannya antara al-aqidah dan al-iman. Al-aqidah lebih pada masalah ilmiah, masalah ilmu dan keyakinan. Akidah lebih spesifik hanya pada masalah ilmu keyakinan, dia tahu meyakini. Tapi iman bukan hanya sampai di situ. Ucapan, perbuatan masuk di dalamnya. Nah, pokok iman atau kita sebut dengan rukun iman dengan pokok akidah itu sama, Pak. Tadi 6 tadi. Karena Anda meyakini dan juga mengetahui, meyakini dengan mantap. Ini 6 pokoknya. Tetapi nanti iman memiliki sisi lain yang tidak dimiliki oleh akidah. Dia buktikan dengan ucapan. Dia buktikan juga dengan perbuatannya. Oleh karena itulah para ulama membedakan kalau masalah iman jauh lebih luas dibandingkan dengan masalah akidah. Karena masalah iman membicarakan tentang ucapan dan perbuatan. Sedangkan ini bicara tentang klasifikasi pembahasan. Tapi pada dasarnya, pada prakteknya, pada pengamalannya, orang meyakini sesuatu, spontan dia akan mengucapkannya. Spontan juga itu akan mendorong perbuatannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Di tubuh kita ada daging yang kecil, sekerat daging. Kalau dia baik, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, seluruh anggota tubuh jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, seluruh anggota tubuh jadi rusak. Ala wahiyal qalb, yaitu al-qalb. Kalau al-qalbu dalam ilmu kedokteran diterjemahkannya jantung, Pak. Jantung. Rajanya tubuh, rajanya fisik, jantung. Jantungnya bagus, anggota tubuh lain jadi bagus. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini bukan jantung, karena itu adalah fisik, zahir. Yang dimaksud dengan al-qalb adalah batin kita. Bukan jantung, tapi apa yang kita sebut terjemahan dalam bahasa Indonesia hati, itu maksudnya adalah sesuatu yang gaib. Bukan di jantung, tapi sesuatu yang gaib. Yang dia menampung ilmu, dia menampung berbagai macam informasi, yang nanti dia akan membuat kita memandang sesuatu punya cara pandang tersendiri. Nah, lalu kemudian jadi ibaratnya hati itu rajanya. Sedangkan juru bicaranya adalah lisan. Maka di dalam riwayat Al-Imam Hakim, Rasul sabdakan, idza asbahal abd, apabila seorang hamba memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuh bicara kepada lisan. Apa kata anggota tubuh kepada lisan? Ittaqillaha fina.
bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau lisan lurus, anggota tubuh yang lain jadi lurus. Kalau lisannya bengkok, anggota tubuh yang lain jadi bengkok. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, berangkat dari keyakinan yang benar, maka nanti akan melahirkan perkataan yang benar. Dari perkataan yang benar akan menuntun pada perbuatan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur dengan hati dan perkataan lisan kita. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran, keyakinannya benar, lisannya benar, jujur sesuai dengan keyakinannya dia ucapkan, maka menghantarkan kita pada al-birri. Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar katakan, yang dimaksud dengan al-birri adalah segala perbuatan-perbuatan yang baik. Ismun jami'un likulli af'alin mahmudah. Kata-kata al-birru itu adalah sebutan yang mencakup segala perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya Rasul sabdakan, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhi olehmu kedustaan. Keyakinan itu apabila tidak sesuai dengan apa yang mesti harus diyakini, itu namanya dia keliru, salah, bohong, dusta. Nanti akan melahirkan perkataan yang bohong, dusta juga. Misal contoh orang munafik, Pak. Orang munafik itu dia nggak ada iman. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, munafik dengan kemunafikan yang akbar, nifak akbar, itu hatinya nggak ada meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Ia tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa tauhid dan seterusnya, tidak. Hati tidak meyakini. Hati menolak, mendustakan. Jadi iman itu tasdiq tadi, membenarkan. Jujur berarti dia benarkan. Maka lawannya iman adalah takdzib, mendustakan. Hati mendustakan, lisannya orang munafik membenarkan. Berarti kan bohong, padahal tidak sesuai dengan hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu menghantarkan kepada al-fujur. Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan menyimpang, perbuatan-perbuatan melampaui batas. Lihat hubungan yang sangat erat. Keyakinan yang keliru melahirkan perkataan yang dusta, menyebabkan perbuatan fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan perbuatan-perbuatan fujur, maksiat, keburukan menghantarkan kita pada neraka. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa fahami, oh berarti kalau begitu ada harus yang dibenahi. Membenahi akidah, lalu kemudian selanjutnya iman. Karena iman bukan hanya keyakinan, perkataan. Akidah yang benar, keyakinan yang benar memperbaiki perkataan kita. Keyakinan yang benar, perkataan yang benar menuntun perbuatan anggota badan kita. Sebab kita berbuat, kita melakukan itu berdasarkan apa yang ada pada pikiran kita. Pikiran kita terbentuk karena apa yang ada dalam keyakinan kita.
Bagaimana kita memandang satu hal itu tergantung, kalau bahasa kita, sisi pandangnya. Nah, sisi pandang kita itu dibentuk dari keyakinan kita, Pak. Kita meyakini, misalnya ada orang meyakini bahwa segala apa yang dia perbuat Allah mengetahui, Allah mengawasi, dicatat oleh para malaikat. Yang para malaikat itu tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah keliru dalam mencatat amal perbuatan kita. Itu akan membuat sisi pandang kita terhadap sesuatu, oh berarti saya harus hati-hati. Allah selalu mengawasi saya. Perkataannya dia pun mulai hati-hati dalam berkata. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz, tidaklah satu perkataan kecuali dicatat oleh malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Rabbul Alamin mencatat, dan semua malaikat yang ditugaskan mencatat itu disebut dengan raqibun atid. Ketika itu tertanam, menancap di dalam hati, tadi akidah, termasuk bagian daripada makna iman, tertancap di dalam hati, itu akan melahirkan perkataan, hati-hati loh, Allah mengawasi kita. Hati-hati, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dicatat seluruhnya oleh para malaikat atas perintah Allah Rabbul Alamin. Semakin kuat keyakinan ini tertanam dalam hati, semakin membuat kita bicara hati-hati, itu pun akan melahirkan sikap kehati-hatian dalam perbuatan kita. Ini satu contoh saja. Itu makanya kalau akidahnya tidak dibenerin, iman dengan makna keyakinan tidak dibenerin, ucapan dibenerin juga, akhirnya perbuatan susah, Pak, terbentuk. Makanya pelajaran tentang agama, atau bahasa kita pelajaran agama, akidah yang benar, iman yang benar, sangat mendasar sekali. Membentuk karakter kaum muslimin. Makanya Nabi SAW berdakwah di Makkah 13 tahun, tauhid, istilah yang ketiga. Ya, istilah yang ketiga. Kalau tadi akidah dengan iman, kita sudah tahu bedanya. Akidah lebih spesifik pada keyakinan. Iman bukan hanya keyakinan, ucapan dan perbuatan. Istilah yang ketiga, tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid secara bahasa? Tauhid itu berasal dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti kita terjemahkan mengesahkan. Tauhid secara istilah adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ar-rububiyah, bahwa hanya Allah yang menciptakan, bahwa hanya Allah yang mengatur jagat raya ini, bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, bahwa hanya Allah yang memberi rizki. Kekhususan yang kedua, al-uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak selain Allah, siapapun apapun. Yang ketiga, menjadi kekhususan Allah adalah nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna. Nah, hubungan antara tauhid ini dengan iman, yang namanya tauhid itu, para ulama dengan makna yang spesifik ini terkhusus hanya kepada Allah saja, Pak. Kalau iman kan tidak khusus hanya kepada Allah saja. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para utusan, para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi kalau iman objeknya lebih luas. Lebih luas objeknya. Akidah objeknya sama, tapi tempatnya di dalam hati, keyakinan, akidah. Sama dengan iman di satu makna. Tapi iman bukan hanya di dalam hati, dia ucapkan, dia juga buktikan dengan perbuatan. Tauhid dengan iman, dia diyakini dalam hati, sama. Diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, bagian daripada iman itu. Makanya Rasul sabdakan, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Afdaluha, yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid itu kan. Lalu kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah.
Ia tidak berharap dengan harapan yang sangat kuat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Jadi ranahnya tauhid di dalam diri kita sama dengan iman, keyakinan, ucapan, perbuatan. Tapi objek kajiannya lebih spesifik hanya kepada Allah semata. Iman tempatnya pada diri kita sama kayak tauhid, keyakinan, ucapan, perbuatan. Objek pembahasannya lebih luas daripada tauhid. Mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Akidah, objek kajiannya sama dengan iman, luas, bukan hanya kepada Allah saja. Bukan hanya meyakini Allah saja, tapi yang lainnya, hari kiamat juga, takdir juga. Tapi ranahnya pada diri kita hanya dalam hati saja, akidah itu. Nih, istilah-istilah ini kita mesti pahami, sehingga tidak terjadi kerancuan nanti pada diri kita ketika kita sedang membahas akidah, pasti nyerempet iman. Mau tidak mau, pasti menyerempet tauhid. Tidak mau, tidak. Kenapa? Karena rukun iman yang pertama, iman kepada siapa? Kepada Allah. Iman kepada Allah, dan iman kepada Allah itu yang paling pertama. Sedangkan bahasan tauhid spesifik terkait dengan Allah, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi rizki. Maka iman dengan tauhid di sini bertemu pembahasannya. Bertemu di sini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, bahwa hanya Allah memiliki nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna. Ketemu di sini iman dengan tauhid. Bertemu. Namun memang iman jauh lebih luas. Tapi perlu kita fahami bahwa kita mengimani para malaikat itu agar supaya tauhid kita kepada Allah makin kuat. Karena para malaikat itu kan makhluk Allah yang Allah berikan kekuatan, ibadah, taat, gak pernah maksiat, gak makan, gak minum. Bayangkan itu. Itu ada makhluk sekuat itu. Bagaimana penciptanya? Allah Rabbul Alamin. Pasti lebih daripada itu. Kendati pun demikian, kalau kita ditanya, pantas tidak malaikat dijadikan sekutu bagi Allah dalam hal diibadahi, Pak? Enggak. Tidak. Jadi iman kepada malaikat itu terkait dengan iman kepada Allah, untuk memperkuat iman kepada Allah, memperkuat tauhid. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Tema utamanya apa? Iman kepada Allah. Tema utamanya apa? Tauhid. Makanya Rasul sabdakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, setara dengan sepertiga Al-Quran. Di antara maknanya para ulama menjelaskan, yaitu tema besar Al-Quran itu yang pertama adalah tauhid. Iman kepada Allah. Iman kepada para rasul. Itu juga untuk memperkuat iman kepada Allah. Karena tidak ada satupun para nabi, para rasul diutus kecuali untuk mendakwahi manusia agar bertauhid kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, semuanya menyeru, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang utusan, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, yaitu Allah, fa'budun, maka beribadahlah kalian semua hanya kepada aku. Iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala pun yang menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengganti bumi yang ada ini dengan bumi yang lain nanti pada hari kiamat, bumi mahsyar. Allah ganti langit dengan langit yang lain. Allah dekatkan matahari, dihisab kita semua perhitungan amal kita.
Itu juga agar supaya kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sebab Allah lah yang menguasai lagi merajai hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Lagi-lagi iman kepada hari akhir pun agar kita beriman kepada Allah dan bertauhid serta beribadah hanya kepada Allah semata. Iman kepada takdir juga sama. Memperkuat keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Allah yang menentukan takdir manusia seluruhnya dengan perinciannya nanti. Jadi kalau diringkaskan rukun iman yang 6 itu cuma 1, Pak. Kalau diringkas, itu iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Tidaklah kita mempelajari iman terhadap malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir agar kita beribadah dan menghamba hanya kepada Allah semata. Itu makanya iman dengan tauhid sebagian para ulama mengatakan ini sebenarnya sama. Cuman memang uraian imannya saja yang lebih luas. Tauhid seolah-olah hanya kepada Allah karena para ulama mendefinisikannya mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Tapi rukun iman yang setelah iman kepada Allah itu untuk memperkuat iman kepada Allah, memperkuat tauhid. Akidah juga sama, itu banyak yang dibahas tentang keyakinan. Tetapi yang pertama adalah keyakinan yang benar, yang lurus terkait dengan Allah Rabbul Alamin. Maka ada poin penting yang perlu kita ingat. Penyimpangan dalam masalah keyakinan melahirkan penyimpangan dalam hal ucapan dan perbuatan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau toh dia perbuatannya baik tapi keyakinannya rusak, pasti niat dari perbuatan baiknya ini berbeda dengan mereka yang memiliki keyakinan yang benar dan lurus. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga akidah kita, tauhid kita, iman kita. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.